Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Xiaoyan mendekat pada avatar dewa asli, dia segera melambaikan tangannya. Kemudian sebuah botol giok berisi pil King Xuan Tianbu terbang ke tangan avatar dewa asli. Pada saat yang sama, energi dan darah avatar dewa asli juga hampir mencapai batasnya saat ini. Sehingga kecepatan menyeret bintang sampah juga sangat lambat. Segera, avatar dewa asli meletakkan rantai besi di tubuhnya. Kemudian avatar dewa asli terbang dekat dengan bintang sampah. Segera, dia membuka mulutnya dan langsung melemparkan pil King Xuan Tianbu ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh fisik avatar dewa asli diselimuti oleh perasaan sejuk. Meskipun ki dan darah yang terkuras tidak terisi secara instan, namun itu dapat memulihkan dengan lambat. Metode ini memang bisa membuat tubuh fisik avatar dewa asli menjadi lebih kuat. Dan ini bukan tentang kehabisan energi dan darah, karena ini adalah pemulihan setelah semua kekuatan energi dan darah habis. Dan ini adalah kunci pertumbuhan fisik. Saat ini, Xiaoyan sendiri berdiri di samping avatar dewa asli. Namun adegan ini mengingatkannya saat berada di Punodoki. Saat itu, Yalo menggunakan bubuk liangi untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Jadi setelah ingatan ini muncul, dan itu langsung membangkitkan inspirasi Xiaoyan untuk memurnikannya menjadi ramuan. Meskipun metode ini sedikit lebih rumit, tetapi jika dia dapat menyempurnakannya untuk menggunakan luar tubuh, jika digunakan untuk meredam tubuh avatar dewa asli, mungkin efeknya akan menjadi 2 kali lipat dalam setengah usaha. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Tiba-tiba sebuah lubang besar muncul di bintang sampah itu. Kemudian lubang besar itu diisi dengan air dari sisa bintang tersebut. Pada saat yang sama, nyala api menyapu bahan obat dan langsung dimurnikan secara instan dan jatuh ke dalam kolam besar tersebut. Karena bahan obat terus disempurnakan dan diintegrasikan, aroma obat yang meresap ke dalam air menjadi semakin kuat dan diencerkan dengan air. Bagaimanapun, dengan cara ini penyerapannya akan lebih lembut. Setelah pil King Xuan Tianbu diminum bersamaan, maka kecepatan budidaya avatar dewa asli seharusnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, kolam obat yang disiapkan dengan hati-hati oleh Xiaoyan muncul, dan avatar dewa asli yang sedang duduk bersila di dalamnya. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan redup. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan hanya mengangguk puas. Karena sangat penting bagi avatar dewa asli untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, saat ini, Xiaoyan belum mampu menerobos keabadian para dewa dalam waktu singkat. Jadi dengan peningkatan avatar dewa asli juga dapat membantunya. Tentu saja, bahkan setelah Xiaoyan menerobos keabadian dewa, kekuatan tempur avatar dewa asli juga sangat penting, karena keberadaannya juga sangat diperlukan. Keluarlah kali ini. Selain saya mengirimkan ramuan kepada avatar dewa asli, saya juga ingin melihat apakah avatar jangkrik emas ini bisa digunakan. Xiaoyan berpikir dalam benaknya. Kemudian sesosok tubuh terpisah dari bayangannya dengan 6 sayap panjang. Namun ke-6 sayapnya hampir transparan. Bahkan jika tidak melihatnya dengan cermat, akan sulit untuk melihat dengan jelas. Avatar ini bisa melahap orang lain untuk mendapatkan kemampuannya. Bagaimana dengan kekuatan tempurnya sendiri? Mungkinkah itu juga diperoleh melalui melahap? Xiaoyan mencubit dagunya dan melihat sosok aneh di hadapannya. Tentu saja, yang Xiaoyan butuhkan hanyalah sebuah pemikiran untuk mengubah tampilan avatar cincang menjadi tampilan normal. Karena avatar ini memiliki wajah serangga, hal ini terlihat sedikit tidak nyaman. Sambil berpikir, Xiaoyan melangkah maju dan avatar cincang atau jangkrik emas bergabung ke dalam bayangannya lagi dan berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan bintang sampah dengan cepat.
Berapa banyak orang yang telah ditangkap? Lapor kepada Panglima. Semua manusia di bintang ini telah ditangkap, namun kami juga kehilangan beberapa dari mereka di jalan. Hanya saja sebagian besar dari mereka masih hidup. Di suatu tempat, di ketiadaan Dong Yun di sebuah bintang. Bintang ini bukanlah bintang yang tidak berguna. Jika dilihat dari ukurannya, seharusnya bintang itu dapat menampung ribuan makhluk di dalamnya. Karena ada banyak kota-kota besar berdiri di antara mereka. Tapi yang aneh adalah, semua kota-kota ini kosong. Bahkan tidak ada satupun manusia yang terlihat di kota ini. Namun jika dilihat dari jauh, ada binatang di hutan dan gunung. Ada ikan dan udang di sungai yang menunjukkan bintang ini seharusnya penuh dengan kehidupan. Jadi harus ada banyak kota dan makhluk yang bisa menampungnya. Namun yang aneh adalah tidak ada orang di kota-kota tersebut. Yang ada hanya keheningan yang mengerikan. Tapi di lautan bintang ini memiliki sebuah pulau di dalamnya karena ada bercak gelap di sana. Jika melihat lebih dekat, baru saat itulah siapapun bisa menyadari bahwa pulau ini dipenuhi dengan orang-orang. Tangisan kesakitan dari anak-anak yang menangis mengisi seluruh pulau ini. Adapun luasnya pulau ini setidaknya dapat menampung puluhan juta orang. Namun saat ini, pulau tersebut terlihat sangat ramai, bahkan hampir ada orang di mana-mana. Tapi semua orang terlihat kuning dan kurus. Sepertinya mereka sudah lama tidak makan. Kecuali bagi mereka yang kuat masih bisa bertahan hidup. Mereka yang lemah mati dan membusuk. Bahkan tulangnya benar-benar busuk. Hanya saja tidak ada yang bisa mendengar rasa sakit mereka. Mereka semua seperti anak terlantar yang ditinggalkan oleh dewa. Di manakah praktisi di bintang ini? Kemana mereka pergi? Mengapa Anda tidak menyelamatkan kami? Selamatkan kami? Di mana Tuan saya? Raungan menyedihkan terus bergema. Bagaimanapun di pulau itu sudah tidak ada makanan, dan manusia fana juga perlu makan. Jadi karena sudah tidak ada makanan di mana-mana, kanibalisme sudah muncul. Pulau ini dikelilingi oleh ribuan mil lautan. Meskipun sebelumnya ada seseorang mencoba pergi, tapi saat baru saja melangkah ke laut, orang tersebut akan meledak menjadi darah kabut dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melarikan diri. Kecuali bagi orang-orang yang menjadi gila pada akhirnya, bahkan beberapa orang yang sudah tidak tahan lagi, mereka memilih bunuh diri dengan terjun ke laut. Namun dalam situasi seperti ini, orang-orang pertama yang paling menderita adalah anak-anak yang masih kecil atau baru lahir. Begitu seseorang menjadi lapar setelah kehilangan akal sehatnya, mereka seperti binatang buas yang kejam. Karena keinginan untuk bertahan hidup jauh di lubuk hati mereka, yang mendorong mereka menjadi kanibalisme sehingga meminum darah manusia. Namun adegan ini tidak ada yang melihat. Sebaliknya, atas pulau ini ada banyak sosok yang sedang menyelidikinya. Berapa banyak jiwa tak berdosa yang telah diciptakan? Seseorang bertanya dengan acuh tak acuh. 100.000, namun hanya jiwa yang dirugikan tidak mempunyai cukup kebencian. Jadi mereka hanya bisa saling melahap. Hanya dengan cara ini kita dapat memupuk cukup banyak jiwa kebencian. Seseorang segera menjawab dengan serius, tetapi apa yang belum diketahui oleh para manusia fana di pulau ini adalah sebenarnya kematian mereka bukanlah akhir dari mereka. Setelah mengalami penyiksaan yang kejam ini hingga kematian mereka, jiwa mereka akan dipenjara lagi, dan mereka yang memiliki kebencian yang cukup akan melahap yang lemah. Dan ini adalah kasus kanibalisme yang lebih kejam. Semua ini dilakukan oleh orang yang berkuasa, sehingga makhluk hidup yang terhitung jumlahnya telah menjadi korban dari pihak yang kuat dalam mengejar kekuasaan. 100.000 saja tidak cukup, seharusnya ada ratusan juta orang. Tapi kenapa hanya ada 100.000 jiwa tak berdosa? Atau karena rasa sakitnya saja yang tidak cukup? Jika itu masalahnya, beri mereka sedikit kegembiraan dan buat mereka bertarung satu sama lain untuk menciptakan lebih banyak musuh. Di atas pulau ini, orang-orang inilah yang telah melakukan semua ini. Hanya saja mereka bukan berasal dari Taisu, dan yang lebih mencengangkan, mereka semua adalah orang kuat yang berasal dari bintang ini.
untuk mengatur semua ini, dan orang yang berbicara adalah orang terkuat di bintang ini. Dia adalah orang kuat yang berada di keabadian Kaisar langkah kelima. Dia mengenakan baju besi sehitam tinta, dan armor ini adalah baju besi dewa dari Taisu. Tapi tidak tahu apakah dia melakukannya untuk bertahan hidup atau untuk kekuatan. Dan memilih untuk membelot untuk tujuan Taisu, sehingga dia memilih untuk membunuh semua manusia di bintang asalnya sebagai harganya. Jika dilihat dari banyaknya tulang yang ada di pulau itu, saya tidak tahu sudah berapa banyak orang yang dikirim secara berkelompok, dan itu baru saja menghabiskan semua manusia di bintang ini. Aura kematian yang kuat, tapi bintang ini jelas belum dijarah, jadi seharusnya tidak seperti ini. Pada saat ini di dalam lautan hampa, Xiaoyan bergerak maju dengan tubuhnya, karena jika dia menggunakan kompas dan baterai, itu akan terlalu mencolok. Jadi dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya. Ditambah efek batu giok yang tersembunyi, dia hampir mampu menyembunyikan nafasnya di lautan ketiadaan. Sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Namun saat dia melewati bintang besar ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Setelah dia merasakan aura kematian yang sangat kuat, setelah sedikit mengernyit, Xiaoyan berbalik, berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju bintang ini. Jelas dia ingin melihat apa sebenarnya terjadi di bintang ini, karena aura kematian dari bintang ini bisa menyerap ke dalam ketiadaan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.